Sebelum Bante memulai kesempatan Dhamma Desana, sharing Dhamma pada pagi hari ini, kita melakukan pujian, pujian kepada Buddha dengan mengucapkan wandana. Teman-teman bisa bersikap menjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang berbahagia para teman-teman sedama dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Terima kasih kepada petugas yang hari ini bertugas ya, luar biasa nih. Kita berjumpa kembali dalam sesi kebaktian, kebaktian. Dan bagi Bante juga diberikan kesempatan untuk bisa belajar sekaligus mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Tapi pada pagi hari ini Bante mengambil tentang bagaimana kita sebagai seorang Buddhis harus mengetahui aturan dasar ataupun latihan dasar dari seorang Buddhis. Kita tahu semuanya, kita diajarkan untuk melakukan yang namanya dana, sila, dan bawana. Tetapi di dalam beberapa pengertian yang cukup luas, kita juga bisa menggunakan 3 latihan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melaksanakan yang namanya dana, sila, dan bawana ini pun, kita secara tidak langsung pun menjalankan yang namanya 8 Atha Arya Anggika Magga, itu jalan mulia berunsur 8. Teman-teman mungkin tahu ya, ataupun Bante sedikit ingin bertanya terlebih dahulu sebelum meneruskan. Kira-kira dari 8 ya, itu faktor itu teman-teman masih ingat nggak? Mulai dari pertama. Apa dari yang pertama? Sama Diti. Ya, Bante sebutin bahasa Palinya ya, biar teman-teman bisa tahu bahasa Palinya. Ya, Bante sebutin bahasa Palinya, teman-teman minta tolong bantu Bante ke bahasa Indonesia. Kadang Bante kuliahnya pakai bahasa Inggris, jadinya kadang-kadang ada yang terjemahan nggak ini ya. Ya, ayo boleh minta interaksinya biar nggak ngantuk nih pagi-pagi ya. Samaditi apa? Samaditi artinya ada yang tahu? Diam semua ya. Wah, kalau gitu Bantenya juga ikutan diam aja lah, nggak usah ceramah aja lah ya. Samaditi, ya samaditi itu harus diketahui sebagai pengertian benar, ya, pengertian benar ataupun pandangan benar. Nah, pandangan yang di sini kita harus memahami juga bukan memandang yang kita bisa lihat melalui mata, tetapi pandangan yang harus kita ketahui yang ada di dalam pikiran kita. Pemikiran yang harus kita pahami bahwasannya kita harus memandang dunia ini sebagai karakteristik yang universal. Bahwasanya dunia itu selalu berubah-ubah, ya. Dunia ini itu boleh dibilang sangat-sangat normal. Tetapi karena kita sudah terlahir, makanya muncul yang namanya begitu banyak sekali penderitaan. Yang dikatakan itu juga termasuk adalah duka. Namun itu semua ya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini aku, ini milikku, ini diriku, dan seterusnya. Karena tidak ada aku yang sejati yang sebenarnya. Ya, semoga teman-teman sudah kembali flashback nih. Bagaimana ya kita harus bisa memandang dunia ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, lalu faktor yang kedua adalah sama sangkapa. Apa sama sangkapa?
Ayo, boleh suaranya. Mungkin operator boleh minta tolong dibantu. Tadi soalnya dikunci ya, nggak boleh dibuka sembarangan nih mic-nya. Ya, boleh mungkin. Ayo, yang ini bisa raise hand, bisa raise hand. Nanti bisa dibantu sama operator. Ya, ayo, ada yang mau jawab? Oh, tes 1. Suara saya sudah kencang? Belum, masih kurang Bante. Masih kurang? Ya. Oke, sebentar ya. Mungkin. Ya, 1. Suaranya oke? Oke. Oke. Ya beginilah ya teman-teman. Kalau misalnya virtual ya kadang kita bermasalah dengan internet, suaranya putus-putus ataupun kadang ininya suaranya kecil. Ya, terima kasih. Siapa yang bisa menjawab sama sangkapa artinya apa bahasa Indonesianya? Jangan buka contekan dulu ya. Langsung buka, kalau misalnya ketika ditanya langsung buka catatan, apa ya sama sangkapa, buka Google sekarang. Nah, ya ternyata kayaknya pada diam semua nih ya. Waduh, Banti juga bingung sebenarnya kalau misalnya. Ya, gimana? Siapa ini? Iya, Cikumala. Ya, pagi. Gimana? Jadi bukan dulu soalnya udah lupa bahasa Bali pelajaran agama. Ya, boleh. Nah, bahasa Indonesianya dulu lah semuanya. Boleh, Jadi diborong. Ayo, silakan. Mumpung ada yang... itu right thought artinya pikiran benar. Pikiran benar. Betul ya Bante? Betul. Selanjutnya. Jadi Sama Bante waca. maunya apa nih contohnya ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya aja. Boleh, artinya. Ini aja, artinya pikiran benar. Jadi kita jadi manusia itu harus belajar berpikir benar. Karena kadang-kadang kan kita pikirannya ngelantur kemana-mana, suka mikiran yang enggak, dia marah ya. Padahal orang yang mungkin ada kan begitu, ada orang-orang yang juga cukup sensitif ya. Kadang-kadang biasa aja memang mukanya ketat gitu. Tapi karena orangnya sensitif, pikirannya jadi entah kemana-mana, kayaknya dia marah tuh sama saya, terakhir dia nggak bisa hidup tenang gitu. Jadi kita harus punya pikiran yang benar atas orang lain, atas diri sendiri, atas keadaan gitu. Itu menurut saya Bante. Wah, terima kasih. Tepuk tangan. Nanti kasih teman nih. Ya. Fitur yang ada di Zoom ya. Biar kita bisa ini ya. Oke, terima kasih Cikumala. Ya, yang kedua adalah bagaimana pikiran benar. Ya, kita harus mempunyai bukan berdasarkan dari pemikiran kita sendiri. Kita dari awal Bante sudah sampaikan bagaimana kita harus bisa memandang dunia ini dengan pengertian dari Sang Buddha. Kita selalu berpikir mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasannya, oh bagaimana mungkin ya kehidupan ini adalah tidak kekal, bahwasanya kok masalah saya datang bertubi-tubi, tidak pernah selesai, kapan anicanya nih, kapan berubahnya, gitu ya. Nah, memang sejatinya ketika kita hanya terbuai ataupun terkukung oleh konsep-konsep duniawi yang sebenarnya itu tidak hal yang bukan sejati, makanya banyak sekali kita muncul penderitaan karena kita melekati hal tersebut. Ya, kita melekati, oh kenapa ini tidak berubah-berubah? Oh kita selalu menunggu, oh berubah, ya biar cepat berubah gitu. Tapi nggak pernah berubah-berubah. Penderitaan juga muncul karena kita masih menggenggam. Bahwasanya segala sesuatu kita tidak perlu genggam. Ya, nah jadi sama diti, sama sangkapa, ya pandangan benar dan pikiran benar masuk ke dalam kelompok panya. Ya, nah, jadi kita ketahui ya, pokoknya dari nomor 1 pandangan benar, pikiran benar masuk dalam kelompok panya, sika atau latihan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah kelompok sila. Kelompok sila ini masuk kemana aja? Di sana ada yang namanya sama waca, ada yang namanya sama kamanta, ada yang namanya sama jiwa. Nah, sama waca itu apa? Waca.
Ya, waca itu adalah ucapan, sama itu adalah benar. Ya, jadi kita eh, mengucapkan hal-hal, ya, hal yang baik yang sehubungan dengan sila masuk ke dalam sama waca, terutama sila keempat, ya. Semoga teman-teman tahu nih sila keempat isinya apa aja, bukannya ucapan bohong aja ya. Itu yang paling penting. Pokoknya sila keempat itu bukan bohong aja, tapi ada fitnah juga, ada caci maki juga, ada gosip di sana. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Gosipnya itu harus ditekankan, ya biar nggak lupa. Jangan gosip ya. Lalu selanjutnya adalah sama kamanta, perbuatan benar. Ya, perbuatan-perbuatan benar itu ya kita bisa berkaca kepada sila kita. Sila yang pertama, ya kan, tidak membunuh itu melalui badan jasmani. Ya kan? Lalu juga tidak mencuri juga melalui tangan. Ya kan? Terus kalau misalnya curi-curi pandang bagaimana, Bante? Nah, itu juga pakai badan, ya, pakai mata kita kalau curi-curi pandang. Ya. Nah, jadi sila ketiga pun melakukan perbuatan asusila pun melalui badan jasmani, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan yang namanya latihan menghindari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sama saja kita juga melaksanakan yang namanya jalan mulia berunsur 8, yaitu sama ka manta. Oke, nah lalu selanjutnya adalah sama ajiwa. Jiwa itu boleh dibilang sebagai kehidupan, ya. Nah, jadi kita menghidupi kehidupan kita dengan cara yang benar yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, mungkin teman-teman juga masih ingat bagaimana kita mengetahui ada beberapa penghidupan-penghidupan yang tidak diperbolehkan ataupun tidak disarankan oleh Sang Buddha, ya. Nah, dengan kita menghindari hal tersebut, pun kita melaksanakan kehidupan kita dengan baik dan benar sesuai dengan Buddha Dhamma. Ya, jadi mulai dari ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, ya, ini masuk ke dalam kelompok sila, ya, moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya yang keenam adalah sama, ada yang tahu? Bisa bantu Bante? Yang keenam, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama semadi. Ya, sama wayama itu apa? Adalah effort, right effort. Jadi usaha benar, kita gigih untuk melakukan hal-hal yang ibaratnya sesuai dengan jalur Buddha Dhamma. Kita semangat juga menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita semangat juga menumbuhkan pikiran-pikiran yang benar, menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang benar, menumbuhkan ucapan yang benar yang belum pernah kita ucapkan. Mungkin kita belum pernah bilang, aduh, saya nggak bisa nyanjung Bante. Saya pokoknya ngomongnya apa adanya aja gitu loh. Saya nggak pernah bisa ngomong muji-muji atau nyanjung. Tetapi kita harus bisa menumbuhkan. Kalau kita melihat orang lain itu luar biasa semangatnya, perjuangannya, ya, kita juga harus bisa menyanjung karena itu hal yang baik, ya, bukannya lebay. Ya, kalau misalnya nyanjungnya berlebihan gitu kan, mujinya berlebihan, nah itu boleh masuk ke dalam kategori apa? Lebay, ya. Tapi kalau misalnya kita hanya sesekali, oh iya, kita mengetahui bagaimana teman-teman saat ini, ya, Bante tahu hari Minggu itu biasanya hari buat santai-santai, bangun siang ya, apalagi sudah capek aktivitas sehari-hari dari Senin sampai Jumat, ini hari Minggu waktunya leha-leha katanya, ya, waktunya santai-santai. Tetapi coba lihat teman-teman di sini kita berkumpul. Wah, Bante juga sudah lihat nih ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan? Berarti sudah persiapan, ya kan? Mandi pagi-pagi, bagaimana mau tampil di depan kamera nih biar gak kelihatan kusuh gitu kan? Nah, itu pun sebuah perjuangan ya yang harus kita puji, yang harus kita apresiasi. Ya, oleh sebab itu Bante juga menyampaikan pujian, ya. Luar biasa. Nah, jadi
Selanjutnya adalah sama sati, ya. Biasanya sama sati ini merujuk bagaimana ketika kita bermeditasi, ya, yaitu perhatian benar. Perhatian benar ini banyak sekali para guru-guru mereka menjabarkan sama sati merujuk kepada pelatihan meditasi vipassana, ya. Sang Buddha di dalam salah satu sutta, Bante lupa apa nama sutanya, dia mengatakan bagaimana sati itu ketika kita kembangkan terus-menerus dengan baik, ya, dengan cara yang baik dan benar, itu akan selalu bermanfaat. Semakin kuat sati kita, itu akan semakin bagus, ya, untuk kehidupan kita. Nah, jadi sama sati ini, kalau misalnya teman-teman mungkin meditasi vipassana, di sana kan dituntut untuk mempunyai yang namanya kanika samadhi. Perhatian secara sementara, moment to moment. Jadi segala sesuatu yang kita ketika memejamkan mata kita mendengarkan ada suara masuk. Cukup kita hanya bilang, oh, hanya mendengarkan. Nah, that's it. Ya, tugasnya kita. Kita tidak perlu maksud, wah ini suara siapa ya? Ah, suaranya jelek banget lagi. Ah, saya kenal ini suaranya siapa gitu kan. Wah, langsung tuh. Bukannya di sini yang baik malah suaranya negatif-negatif semua. Kenapa? Kita tidak aware, ya. Just be listen. Ya, hanya mendengarkan aja, hanya mendengarkan. Nah, lalu selanjutnya adalah sama samadhi, ya, konsentrasi benar. Nah, konsentrasi benar ini kita harus mengetahui mengenai konsentrasi yang membawa kepada arah positif. Ya, kalau misalnya kita bermeditasi, tetapi kita benar konsentrasinya benar nih, tetapi konsentrasinya mengikuti pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, jadi itu pun juga hal-hal yang tidak baik. Apa yang harus makanya dibilang ketika kita bermeditasi, kita harus benar-benar konsentrasi dengan objek yang kita amati. Misalnya teman-teman mengamati objek nafas, ya kan? Ya, harus perhatikan konsentrasi kepada nafas itu. Ya, bukan lagi kepada apa yang muncul pada saat kita melakukan meditasi. Ya, itu tidak benar konsentrasi benarnya ya. Walaupun sama-sama bilang, oh meditasi, saya meditasi kok Bante, tapi konsentrasinya kemana-mana. Ya, nah itu nggak benar ya. Itu harus dipahami. Nah, di antara ini semua, ya, mulai dari Panya sila dan bawana, ya, kita juga bisa kembangkan lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjalankan yang namanya dana, sila, dan bawana. Nah, sekarang masuk ke dalam topik yang ingin Bante sampaikan pada pagi hari ini tentang bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada pandemi saat ini, bukan berarti membuat kita menjadi seseorang yang tidak mau berbuat baik. Bisa, ya, bisa juga kita bisa berbuat baik. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, kita melakukan yang namanya dana. Ya, landasan dasar yang pertama adalah dana. Dana semua teman-teman tahu ya, dana itu artinya apa? Offering, give, ya, charity. Ya banyak sekali terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Tapi intinya adalah bagaimana dana itu sebenarnya adalah pemberian, ya, pemberian, persembahan. Nah, pemberian ini juga di saat pandemi saat ini, ya, kita juga bisa melakukan yang namanya pemberian. Apa itu? Ketika kita memberikan yang namanya broadcast yang baik. Nah, seperti teman-teman saat ini, ketika teman-teman mengetahui, oh, di sana ada yang namanya sebuah kebaktian, ya, di sini, itu kan, teman-teman share, ya, teman-teman share di dalam media sosial teman-teman, ke teman-teman yang lain, ya, yang mereka juga satu keyakinan. Nah, itu pun juga merupakan sebuah dana yang bisa kita berikan. Tidak perlu susah-susah kan? Hanya buka laptop, buka handphone, pegang handphone,
tekan lama, pilih share gitu kan. Nah, forward itu bisa langsung. Kita melakukan sebuah perbuatan yang baik. Tetapi di sini juga kita harus mengetahui karena media sosial semakin cepat, yang namanya hoax itu pun semakin cepat juga menyebar. Nah, merupakan sebuah kebijaksanaan jika kita juga bisa mengetahui sebelum kita share. Ya, jika ada informasi-informasi yang mungkin kita rasa ini kayaknya informasinya meragukan ya. Nah, boleh teman-teman mulai mencari tuh. Ya, membantu untuk teman-teman yang lain sebelum kita share. Ataupun ada nanti yang bermasalah, ya kan, muncul, kita sudah bisa langsung mengklarifikasi. Itu tidak benar. Ya. Nah, dalam kehidupan saat ini pun masa pandemi, kita bisa kok melakukan yang namanya dana, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya sila, menjalankan sila dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Pandemi, ya. Kalau dulu bilang, aduh susah Bante kalau misalnya kerja, bagaimana mau atas sila, ya kan? Ini aja juga nggak bisa nahan laparnya, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita sudah bisa menjalankan sila dengan baik juga. Ya, salah satunya bagaimana? Ya, salah satunya adalah kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dulu, ya, pada kondisi pandemi saat ini, begitu. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita bukan semata-mata, oh sila itu pokoknya kita harus tidak membunuh, lalu juga tidak mencuri, lalu juga tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak melanggar sila yang keempat, tidak melanggar sila yang kelima, bukan. Ya, moralitas itu kita harus bisa maknai, kita pahami secara hal yang luas. Bagaimana ketika kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik sehubungan dengan badan jasmani, ucapan, dan pikiran, itu pun masuk ke dalam kategori sila. Niat kita yang baik saja untuk melakukan namanya menghindari hal-hal yang demikian, itu pun bisa dikategorikan sebagai sila. Ya, kita menjalankan sila karena sebab terdekat dengan menjalankan sila adalah adanya kiri dan otapa. Kita malu untuk berbuat jahat, kita takut akan akibat perbuatan jahat. Ya, jadi itu yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, lalu selanjutnya adalah bawana, ya bagaimana kita mengembangkan hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita. Hal-hal yang baik. Nah, kalau sekarang dalam masa pandemi ini, ya kan, kita bisa memberikan apa? Misalnya, yang paling gampang, membersihkan rumah kita. Kalau dulu kita mungkin punya alasan, aduh nggak bisa, sibuk, kerja, besok harus bangun pagi, pulang malam, udah nggak punya waktu untuk beresin rumah. Nah, sekarang kita punya waktu untuk beresin rumah kita sendiri. Kita rapihkan rumah kita sendiri. Ya, itu pun termasuk ke dalam kategori bawana. Ya kan, bagaimana kita mengembangkan hal-hal yang baik, kita mengembangkan rasa semangat kita, usaha kita. Tidak hanya bermalasan-malasan, ya udahlah, ya kan udah capek ya, ini waktunya saya istirahat. Nah, gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa menumbuhkan. Nah, itu masuk dalam kategori bawana, ya harus kita dipahami. Selanjutnya adalah apa cayana, ya. Nah, apa cayana ini adalah bagaimana ya kan kita menghormati orang-orang yang patut dihormati. Di masa pandemi ini ya Bante meyakini mungkin ya mohon maaf jika mungkin ada teman-teman yang tidak punya orang tua ya, tapi kalau misalnya yang punya orang tua mempunyai banyak kesempatan untuk bisa bertemu dan melayani orang tua. Ya kan? Nah, itu pun perbuatan yang baik. Ya, perbuatan baik kita yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Kalau misalnya kita seringkali tidak ada yang namanya pandemi ini, tidak bisa kita selalu sibuk dengan dunia kita sendiri, kita melupakan orang tua kita, tapi saat ini pandemi, jika ada orang tua di rumah, kita bisa berbakti lebih banyak kepada orang tua kita. Atau mungkin teman-teman yang punya altar di rumah, ya kan, punya waktunya untuk apa? Jadi lebih banyak waktu untuk membersihkan altar, merapikan altar, ya mendesain ulang mungkin jika tidak suka altarnya, oh ini kayaknya kurang pas nih, ya kan saya mau gini nah itu pun termasuk bagaimana kita bisa melakukan namanya sebuah penghormatan kepada para dewa.
Ya, kita boleh melakukan penghormatan kok kepada para dewa, bukannya tidak boleh, tetapi dengan cara yang benar. Ya, bukan dengan cara lagi yang namanya meminta-minta. Karena dewa pun masih sama seperti kita manusia, masih terkena hukum yang namanya lahir, tua, sakit, dan mati. Ya, mereka tidak kekal, mereka pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, jadi kita harus juga bisa menyadari namanya hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah eh, Weyawaca. Ya, selanjutnya adalah Weyawaca. Nah, Weyawaca ini adalah sebuah pelayanan. Nah, perbuatan baik selama pandemi ini, ya kan, begitu banyak sekali wihara-wihara yang menyediakan yang namanya live streaming. Nah, live streaming itu tidaklah mudah, teman-teman. Ya, Bante pun melakukan yang namanya live streaming, tapi persiapannya itu, aduh pusing. Ya, harus cek itu bagaimana ini suaranya nanti ditampilkan, apalagi seperti ini butuh yang namanya dibutuh share screen. Nah, share screen juga harus dipersiapkan, teman-teman. Mereka harus ketikin, ya kan? Nah, itu pun bukan hal yang mudah. Nah, kita semua ketika diberikan yang namanya sebuah pelayanan untuk memberikan hal tersebut, kita share perbuatan baik kepada orang-orang agar mereka juga bisa melakukan perbuatan baik sama-sama, kita pun merupakan sebuah perbuatan yang baik. Ya kan? Pelayanan. Ya, makanya ketika kita diminta untuk bantu-bantu ya, ataupun ketika kita diminta bantuannya gerak cepat, harus. Ya, kita harus mengambil. Karena cepat atau lambat, ya kita jangan berpikir saya masih muda, saya masih kuat. No. Ya, waktu kematian kita itu seperti nyala api lilin yang kapan saja bisa ditiup oleh angin. Kehidupan kita juga sebagai manusia itu cepat atau lambat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kalau misalnya bukan dari sekarang ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, kapan lagi? Ya, makanya ketika kita masih sehat, kita masih punya waktu, ya masih segar, bugar, ketika mempunyai kesempatan untuk melakukan namanya pelayanan, ambil, silakan. Ya, makanya Bante apresiasi sekali nih untuk teman-teman terutama yang di Pluit Masukan, Bante kenal sama Mas Arwan, ya, dan itu pun kenalnya tanpa diduga, ya, dan mereka Mas Arwan itu sangat luar biasa, ya. Bante kasih 2 jempol ya. Teman-teman setuju ya semuanya ya? Ya, mana-mana. Nah, jadi pelayanan ya. Lalu selanjutnya perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini ya adalah bagaimana kita juga bisa melakukan yang namanya patidana. Ya, patidana, pelimpahan jasa. Aduh, selama pandemi ini kita nggak bisa berbuat baik nih, nggak bisa datang ke wihara, nggak bisa dana makan sama Bante. Berarti nggak bisa melakukan perbuatan yang baik, kata siapa? Ya, nggak bisa melakukan patidana dong, sharing buat para leluhur, kata siapa? Ya kan? Kita bisa kok melakukan perbuatan baik, kita melakukan hal yang nyata, yang ada di dalam rumah kita. Kita bersih-bersih, kita melayani orang tua, kita capek-capek untuk pokoknya hal-hal yang baik. Itu hal yang baik. Itu hal yang nyata. Ya, yang kita sendiri lakukan, yang orang lain pun merasakan. Ya, nah perbuatan itu yang bisa kita jadikan sebagai jasa kebajikan untuk bisa kita sharing, ya kan, kepada para leluhur kita ataupun kepada para makhluk yang ada di dalam rumah kita, karena kita tidak tahu ya makhluk-makhluk itu kan tidak kasat mata, ya kan, ya kita harus bisa melakukan hal ini, itu pun bisa. Nah, selanjutnya adalah perbuatan apa lagi? Nah, karena masa pandemi ini kita banyak sekali ya melihat media sosial kita, mungkin ada wihara-wihara mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa ataupun acara-acara yang luar biasa mereka lakukan. Kita pun turut berbahagia, ya, turut berbahagia atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi banyak sekali dalam kehidupan kita ya, dengan kita ikut berbahagia pun kita bisa mendapatkan perbuatan yang baik. Disebut dengan pata numo dana. Ya. Nah, jadi
alih-alih kita sebagai Buddhis, ya, kita sebagai Buddhis harus terus nih perhatikan pikiran kita, jangan menyakiti diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dengan mata hal-hal yang oh kok kayaknya enak ya kayak begitu ya, gitu. Jangan. Kita harus bisa mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, ya. Hal-hal yang positif yang kita kembangkan melalui mata nih. Mata ini ya bisa membuat kita positif, membuat kita bahagia, dan bisa membuat kita menderita. Ya kan? Nah, kita harus bisa nih, harus hati-hati. Bagaimana mata ya di dalam pikiran kita mengelola itu kita harus bisa latihan terus-menerus untuk bisa berpikir positif. Makanya kenapa Sang Buddha tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk terus mengingatkan kepada kita ya bahwasanya apa yang kita lihat, kita dengar dan segala macam itu semua bisa memberikan sebuah penderitaan yang cukup panjang bagi kehidupan kita. Ya, namun dari mata juga kita bisa belajar dan mengembangkan bagaimana kebijaksanaan bisa muncul melalui mata, telinga, dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya adalah Dhamma Sawana. Ya, Dhamma Sawana. Nah, Dhamma Sawana ini ya seperti teman-teman kita mendengarkan Dhamma, kita diskusi Dhamma, ya pada saat yang sesuai. Saat yang sesuai bagaimana? Ya mungkin saat ini saat yang sesuai. Ya, bagaimana teman-teman tidak punya yang namanya pekerjaan seperti tadi disebutkan oleh Alek, ya. Teman-teman tidak boleh melakukan aktivitas yang lain, misalnya makan atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita udah makan, itu fokusnya kan sudah bercabang. Tapi kalau misalnya sekarang sudah duduk dengan tenang, dengan baik, fokus untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ceramah hari ini ya oleh Bante. Nah, itu pun merupakan waktu yang sesuai. Nah, terus ada lagi bagaimana? Misalnya lagi menjalankan atas sila. Bante, kalau misalnya saya mau atas sila itu pagi-pagi bagaimana ya Bante? Boleh aja, tetapi lihat ya, kalau misalnya kita atas sila mau pagi-pagi, pekerjaan rumah kita itu sudah selesai semua atau belum? Gitu loh. Nah, makanya dibilang sebelum atas sila pun kita harus bisa hati-hati terhadap pekerjaan-pekerjaan rumah kita semuanya sudah selesai apa belum, ya kan? Bukan hanya pekerjaan rumah tetapi pekerjaan mungkin kalau kantor kita, ya semua itu pun harus selesai kalau misalnya kita mau meditasi. Karena nanti kalau teman-teman menjalankan atas sila, ya kan, dibarengi dengan meditasi, ketika ada satu pekerjaan yang masih belum selesai, nah meditasinya itu kacau. Masih kepikiran tuh, ya kan? Aduh, oh iya tadi lagi masak nih, lagi masak air, meditasinya langsung bangun, langsung buyar, langsung siap-siap ke dapur. Ya kan? Nah, itu bagaimana makanya ada persiapan-persiapan yang harus kita jalankan ketika kita harus mau menjalankan namanya atas sila. Dan juga bisa dibilang kenapa Sang Buddha bijaksana? Milihnya itu atas sila di atas jam 12. Ya kan? Nah, di waktu-waktu itu ya juga kita bisa mempersiapkan hal-hal yang ibaratnya harus kita persiapkan. Ya kan, kalau misalnya mungkin sebagai ibu rumah tangga, ya kan mereka mau atas sila, kan nggak mungkin langsung dari pagi, pasti capek nanti, aduh udah nggak boleh makan lagi, ya kan. Tapi kalau setelah jam 12, sebelum jam 12 mereka kan sudah punya waktu untuk mempersiapkan dengan baik, ya kan, merapikan semua tugas-tugasnya, begitu. Itu pun bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Lalu selanjutnya adalah, nah mungkin teman-teman yang saat ini sudah sering kali mendengarkan ceramah, ya kan, mengetahui, oh sumber dari ini, oh sumber dari ini, ketika bertanya kepada seorang Bante yang ini, yang mereka mengetahui, kita mendapatkan sebuah gambaran yang jelas. Terus ada teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan, kesulitan, galau, ya, depresi. Kita membantu mereka, ya kan, menggunakan kebijaksanaan Buddha pun kita juga melakukan yang namanya Dhamma Desana. Ya, segala statement yang kita berikan kepada teman-teman juga harus hati-hati katanya, ya, karena pernyataan-pernyataan yang ibaratnya terkesan benar, namun tidak benar, ya, itu pun juga bisa menyesatkan, ya, Dhamma Desana. Nah, selanjutnya
adalah poin paling penting adalah bagaimana kita bisa meluruskan pandangan-pandangan yang salah. Ya tentu saja Bante tidak bisa mengetahui bagaimana kategori sebagai pandangan yang salah, Bante. Ya, jadi karena kita belajar di dalam Tipitaka, kita punya kitab suci agama Buddha yang namanya Tipitaka. Di sana disebutkan ya mengenai pandangan salah itu apa aja sih? Ya, nah itu ada 62 pandangan salah. Teman-teman boleh bacalah, Bante nggak perlu sebutkan di sini ya. Kalau nggak nanti panjang 62 Bante sebutkan ya. Nah, jadi 62 pandangan salah itu bagaimana? Ya intinya adalah kita tidak bisa memandang bahwasanya dunia ini adalah kekal. Kita tidak bisa memandang dunia ini adalah penuh kebahagiaan. Kita tidak bisa memandang kehidupan ini penuh dengan ata atau aku. Ya. Lalu juga kita tidak bisa memandang dunia ini sebagai hal yang indah. Ya. Nah, itu semua dibilang anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Ya. Asubha itu adalah tidak cantik, tidak menarik, tidak indah. Sama seperti tubuh kita. Ya, tubuh kita mungkin kita sombong dengan tubuh kita. Oh, saya cantik. Oh, saya tampan. Ya, saya ganteng dan sebagainya. Oh, udah bilang kita hanya terdiri dari nama dan rupa. Ya, rupa kita hanya terdiri dari elemen-elemen, 4 elemen. Ya kan? Jadi kita harus bisa mengetahui hal tersebut. Nah, di antara 10 itu semua, ya, mulai dari dana, sila, bawana, apa cayana, weya waca, pati dana, pata numodana, dhamma sawana, dhamma desana, di 7 kama. Nah, yang masuk ke dalam dana itu apa aja? Ya, dana nomor 1, dana. Ya kan? Lalu selanjutnya adalah apa cayana dan weya waca. Masuk ke dalam kelompok yang namanya dana. Ya kan? Oke, paham ya sampai sini ya? Karena apa cayana dan weya waca menghormat kepada orang yang patut dihormati, memberikan pelayanan itu termasuk ke dalam pemberian, ya, pemberian. Nah, lalu selanjutnya ini kategori dana sudah selesai. Lalu kategori sila adalah bagaimana moralitas, ya. Nah, maksudnya di sini hanya muncul yang namanya moralitas saja, ya, moralitas saja, dia hanya berdiri sendiri. Lalu selanjutnya adalah bagaimana bawana ini juga masuk ke dalam yang namanya dhamma sawana, dhamma desana, dan di 7 kama. Ya, karena itu semua menuntut kepada kebijaksanaan kita, ya kan? Kebijaksanaan kita yang dituntut di sana, begitu. Jadi bagaimana 10 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah Bante sampaikan, bisa kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menjalankan dana, sila, dan bawana. Plus, dana, sila, bawana ini juga masuk di dalam yang namanya jalan mulia berunsur 8, teman-teman. Jadi, teman-teman saat ini sedang berjalan di dalam jalan yang benar. Ya, di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah. Kalau misalnya teman-teman tetap semangat, tetap mempertahankan untuk berada di jalur yang benar. Ya, tidak ekstrim, juga tidak leha-leha. Tetap semangat melakukan perbuatan yang baik, tetap mengembangkan hal-hal yang baik, sehingga teman-teman sendiri akan mendapatkan kebahagiaan. Kita semua menginginkan kebahagiaan, kita semua menginginkan kedamaian, kita semua menginginkan kenyamanan. Tetapi bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, bagaimana mendapatkan jalan kedamaian, tergantung dari teman-teman. Ya, bukan dari Bante. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, ya mungkin Bante mohon maaf. Ya, akhir kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Bante bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhamma Desana pada pagi hari ini. Ya.
kesimpulannya pada pagi hari ini ya teman-teman, kita tahu pandemi saat ini ya mempunyai keterbatasan bagi kita untuk bisa beraktivitas ataupun melakukan kebaktian seperti normal. Namun bukan berarti di dalam sebuah keterbatasan ini memberhentikan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Menghentikan kita untuk bisa mengembangkan hal-hal yang baik. Di dalam keterbatasan ya ada peluang di sana. Ya, di dalam keterbatasan ada manfaat yang bisa kita dapatkan di sana. Bagaimana Bante sudah sampaikan ya, di dalam bagaimana 10 landasan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita jalankan di masa pandemi saat ini. Ya, nah, jadi itu sebagai kesimpulan yang bisa Bante sampaikan. Terima kasih.